Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang hari ini sedang mengalami sakit, Bapak doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita belajar, tidak bosan-bosannya Bapak memberikan himbauan kepada kita semuanya bahwa tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam secara daring melalui YouTube untuk kelas 5. Tadi di grup WA sudah Bapak berikan list untuk mengisi absen. Segera diisi yang belum mengisi. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu mengenal Allah, ya, mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dan kitabnya, ya, mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Kemarin sudah Bapak beri tugas yaitu menuliskan 10 Asmaul Husna, ya. Cuman di sini Bapak belum memberikan penjelasan tentang kitabnya. Ya, jadi di sini akan Bapak sedikit mengulangi pelajaran yang kemarin. Baik anak-anak. Untuk pelajaran hari ini, ya, Bapak akan mengulangi tentang apa itu Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu, ya, adalah artinya nama-nama yang baik, ya. Jadi untuk mengenal Allah, kita harus tahu apa itu Asmaul Husna, ya. Kalau kita ingin mengenali orang, mengenali hewan, mengenali tumbuhan dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Jadi kita harus tahu namanya dulu. Begitu pula jika kita ingin mengenal Allah, kita harus tahu apa sih nama-nama Allah itu. Nama-nama Allah itu ada berapa? Ada 99, yaitu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Kemarin udah sempat ditulis, ya, 10 yang kalian kirim ke grup WA. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik dan indah, ya. Nama-nama yang baik dan indah. Nih, nama-nama yang baik dan indah itu artinya Asmaul Husna. Adapun untuk pelajaran kita di kelas 5 ini yaitu hanya berapa? Hanya 4 saja. Yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit itu apa, Pak? Al-Mumit itu artinya mengandung arti yang maha mematikan, ya. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Al-Mumit yang maha mematikan, ya, artinya yang maha mematikan, yang maha mematikan.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian itu tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah suatu yang ditakuti, tetapi akan menjadi proses atau menjadi tangga menuju ke kebahagiaan abadi. Maksudnya gimana ya, Pak? Jadi kita di dunia ini sesungguhnya sedang menjalani proses, ya. Jadi kita di dunia ini hanya sementara, tidak lama-lama. Standarnya orang hidup yaitu sekitar 60 tahun. Ada juga yang masih muda meninggal, ada yang masih bayi meninggal juga ada yang umurnya sudah 100 tahun belum meninggal juga ada. Itu semua karena kehendak Allah. Tapi rata-rata umur manusia itu di dunia hanya 60 tahun, tidak lama. Kenapa? Karena kita akan melanjutkan perjalanan, ya. Kehidupan manusia yang pertama di dunia itu di mana? Yaitu di rahim ibu selama 9 bulan atau 10 bulan, ya. Jadi di dunia ini kita sedang menjalani proses yang kedua. Jadi jangan mengira kita hidup di dunia ini tidak ada pertanggungjawabannya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, karena kita di sini lagi dinilai keimanan dan ketakwaan kita. Dan kita semua akan mati karena Allah mempunyai nama Al-Mumit, yang maha mematikan. Oke, lanjut. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya, yang memberi hidup makhluknya. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Kebalikannya dari Al-Mumit. Al-Mumit tadi yang maha mematikan, kalau Al-Hayyu yang maha hidup. Jadi Allah itu tidak pernah mati. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya seperti kita, hewan, orang, manusia, hewan, tumbuhan itu pasti mati. Tapi kalau Allah tidak akan mati, ya. Jadi hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, beberapa banyak orang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Jadi ada kejadian orang itu sudah lama sekali sakit, cuman nggak mati-mati. Kenapa ya? Karena Allah belum berkehendak. Ada juga mungkin kamu atau temanmu, tetanggamu pernah orangnya sehat walafiat, tetapi tiba-tiba mati, misalkan kecelakaan atau mungkin digigit ular atau meninggal dunia. Itu karena semua adalah kehendak Allah, sudah dituliskan di dalam takdirnya atau nasibnya. Lalu yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, ya. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, tetapi Allah juga memberikan pendidikan bahwa kita jangan terlalu tergantung orang lain. Selama kita bisa melakukan hal itu dengan sendiri, lakukanlah dengan sendiri. Apabila tidak mampu, baru kita membutuhkan bantuan orang lain. Jangan dikit-dikit minta bantu, jangan dikit minta bantu, ya. Jadi manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Misal ada seorang anak yang punya kelebihan di pelajaran matematika, tapi dia tidak bisa di pelajaran olahraga. Dan ada satu lagi anak yang pinter
main sepak bola, unggul di olahraga tapi tidak bisa pelajaran matematika. Nah, disitulah saling membutuhkan, saling membantu. Ya, jadi harus ada timbal balik. Jangan maunya dibantu saja tapi tidak mau membantu. Ya. Oke, lalu yang keempat yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Yaitu mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Di dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, disebut dengan pula Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Esa. Satu-satunya Tuhan yang ada di dunia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan itu banyak, akan kacau dunia ini. Contohnya seperti ini. Ketika mendung tiba, itu menandakan arti mau turun hujan. Yang mengatur siapa? Allah. Berarti di suatu daerah akan hujan. Tetapi misalkan ada Tuhan itu banyak, misalkan ada 2 atau 3. Tuhan yang pertama menginginkan hujan. Lalu Tuhan yang kedua tidak menghendaki hujan. Akhirnya 2 Tuhan itu bertempur. Jadi kacau. Ibaratnya kalau mobil itu sopirnya memang harus satu. Coba kalau ada mobil sopirnya 2 atau 3. Yang satu mau belok ke kanan, satu mau belok ke kiri. Akhirnya apa? Kecelakaan. Jadi Tuhan itu memang harus satu, yaitu Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Ya, lanjut. Kemarin Bapak juga memberikan ini ya, tugas lagu di kelas 3 dan kelas 4. Nah, sekarang Bapak kasih tugas nanti setelah ini menyanyikan lagu Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tetapi dengan irama lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Jadi cara nyanyinya gini. Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya, Bapak screenshot dulu nih ya. Ya, ini kita belajarnya secara ya. Nanti Bapak kirim tugas ini ke grup ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ya. Kita langsung lagi lagunya. Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya. Oke. Kemudian Bapak akan langsung lanjut ke kitab ya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi ayat ini menceritakan tentang beriman ya kepada kitab-kitab Allah. Pak, kitab-kitab Allah itu ada berapa sih, Pak? Kitab-kitab Allah itu Bapak jelaskan ya. Ada 4 ya. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Kitab yang pertama itu adalah namanya kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat ini dikhususkan kepada umatnya Nabi Musa yang berbangsa Israel, Bani Israel ya. Bani Israel itu adalah umat keturunan Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Jadi kitab Taurat ini tidak boleh digunakan oleh umat selain Bani Israel yang ada di daerah Israel sekarang dan daerah Mesir. Jadi bahasanya pun menggunakan bahasa Ibrani. Oke, yang kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur ya. Kitab Zabur ya, kitab tadi kitab Taurat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, Nabi Daud ini masih keturunannya Bani Israel juga. Ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an atau sekarang di wilayah Palestina. Jadi kitab Zabur ini adalah merupakan kelanjutannya ya dari kitab Zabur, yaitu untuk Bani Israel atau keturunannya Nabi Ishak. Kemudian kitab yang keempat yaitu kitab Injil. Ini yang ketiga yaitu kitab Injil. Ya. Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, kitab Injil ini juga merupakan kitab yang diturunkan kepada keturunan Bani Israel, yaitu Nabi Isa. Cuman di sini kaum Bani Israel atau kaum Yahudi itu tidak menerima kitab ini karena dianggap ketika Nabi Isa itu lahir tanpa adanya bapak. Jadi mereka meragukan bahwa Nabi Isa ini adalah seorang rasul. Padahal Nabi Isa ini juga merupakan keturunan dari Bani Israel. Nah, kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, yaitu di daerah Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau genap berumur 40 tahun. Jadi kalau Al-Quran ini perbedaannya adalah untuk semua umat manusia, ya, umat manusia
yang ada di dunia, bukan untuk kaum Bani Israel saja, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Kalau yang 3 tadi, kitab Taurat, Zabur, Injil, itu dalam bahasa Ibrani. Yang 4 itu yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 20 tahun, 2 bulan dan 22 hari. 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Demikianlah anak-anak untuk pelajaran hari ini, yaitu pelajaran 2 mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Bapak bacakan rangkumannya ya. Yang pertama, semua umat Islam wajib mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Yang ketiga, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah sebagian dari Asmaul Husna. Al-Mumit mengandung artinya yang maha mematikan. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan kitab-kitab Allah itu semuanya membawa ajaran yang terpuji. Ya, jadi kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Nah, untuk tugas hari ini nanti Bapak kirim ke grup WA ya. Demikian untuk pelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.